Shinta News and Talk. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan akan bertanggung jawab atas kegiatan belajar siswa SMK Negeri 1 Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan SMK tersebut belum memiliki gedung untuk kegiatan belajaran sehingga harus dilaksanakan di tempat lain. Pemerintah SMK yang tinggi juga menjadi alasan penggunaan lokasi lain untuk tempat belajar. Bagaimana sebenarnya penjelasan selengkapnya berkaitan dengan peristiwa ini, kita akan jumpai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Suyanta SPD MPD. Shinta News and Talk. Pak Suyanta, ini kabarnya sekolahnya kegiatan belajar mengajar sampai di pasar ya. Sebenarnya unik sih sebenarnya sih, tapi bagaimana penjelasannya kok sampai kemudian sekolah sampai pasar? Ini kalau menurut saya ini malah membangkitkan semangat entrepreneur siswanya. Baik. Atau bagaimana sebenarnya? Kita luruskan dulu ya. Baik. Dulu itu bukan di pasar, tapi di ruko yang belum kepake gitu ya. Di ruko belum kepake ya, baik. Iya, ruko. Ini ceritanya begini. Ini saya tak tepat lagi. Terkait dengan hal itu, kita harus bicara tentang sejarahnya dulu ya. Baik, Pak. Nah, ya, bahwa SMK Karangjambu itu berdiri waktu itu merupakan SMK satu atap waktu berdirinya. SMK satu atap. Berarti sama dengan bareng dengan SD atau dengan apa? SMP. SMP. Oh ya. Di situ sudah ada SMP Negeri Karangjambu. Itu berdirinya kami tidak hafal kapan, tapi sudah jelas sebelum beralih ke provinsi. Oke. Nah, jadi di situ waktu itu berdiri SMK kecil yang berlokasi menggunakan gedung SMP. Oke. Nah, kemudian kasus seperti ini terjadi di banyak tempat. Di tempat-tempat lain juga ada berdiri SMA satu atap. SMK satu atap. Nah, pada saat mendirikan itu di sana itu langsung dipecah terkait status tanahnya, kemudian termasuk gedungnya. Jadi misalkan dalam satu SMP itu ada tanah 12.000 gitu ya. Maka itu tanah itu dipecah menjadi 6.000 atas nama SMP, 6.000 atas nama SMK. Gedung-gedung pun sudah menjadi milik SMK. Itu yang terjadi di banyak tempat yang namanya SMA, SMK satu atap. Itu adalah kebijakan dari pusat waktu itu dalam rangka memperluas percepatan perluasan akses pendidikan. Tetapi yang kasus SMK Karangjambu itu ternyata tidak diikuti dengan proses itu. Dalam aturannya harusnya segera terproses, tanahnya dibagi milik SMK berapa ribu meter, gedungnya yang mana milik SMK Karangjambu, harusnya begitu. Tahun berapa itu harusnya mulai seperti itu, Pak? Harusnya mulai tahun berapa? Ya sudah, sejak berdiri itu harus begitu. Oh. Jadi misalnya tahun berdiri satu atap itu sekitar tahun 2013-14. Ya. Nah, itu 13-14, 15 itu masih berdiri SMP, SMA, SMK satu atap begitu. Nah, tapi di Karangjambu kami tidak menyalahkan pihak Pemkab Karangjambu yang waktu itu tidak segera diikuti pemecahannya. Oke. Nah, akhirnya berjalanlah sampai kewenangannya di. Halo Pak Suyanta, masih bersama kami Pak. Terputus komunikasi kami dengan Pak Suyanta. Kami akan mencoba untuk menghubungi kembali Pak Suyanta untuk berbincang bersama kami. Kami akan berbincang mengklarifikasi ya bagaimana kemudian sampai kemudian siswa SMKN 1 Karangjambu melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di salah satu ruko ya. Tadi kalau berita yang beredar di media atau di media sosial di pasar, ternyata di salah satu ruko yang ada di Karangjambu di Kabupaten Purbalingga ini. Dan
Bagaimana sebenarnya klarifikasinya nanti kami akan berbincang ya. Tadi kita sudah berbincang beberapa hal, tentunya Anda juga mendengar yang disampaikan ya, bahwa di SMKN Karangjambu ini merupakan sekolah satu atap bersama dengan SMP Karangjambu. Ini lokasi memang digunakan, sekolah SMK ini menggunakan lokasi SMP di lahan yang cukup besar, tadi sepertinya 12 hektar ya. Nah kemudian disampaikan juga bahwa kondisi saat ini membuat warga masyarakat akhirnya mendaftarkan anaknya ini ke sekolah tersebut, dan akhirnya kemudian yang terjadi adalah si sekolah ini akhirnya memilih untuk mengajar atau kemudian membuka pembelajarannya di sekolah yang ada di gedung yang ada di Ruko ya, disampaikan demikian. Seperti yang kami terima bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya menyampaikan bahwa adanya pihak yang mengancamnya untuk membuat permasalahan sekolah ini menjadi viral sebetulnya. Kejadian semacam ini juga tadi disampaikan oleh Pak Suyanta, tidak hanya di tempat ini tapi juga di tempat lain. Tapi kalau sebenarnya di tempat lain itu pun karena ada banyak sekolah-sekolah yang juga merupakan sekolah satu atap, SMP dengan SMK atau SMA, ini berada di satu atap dan sudah mulai dilakukan pada tahun 2013 yang lalu. Memang sekolahan tersebut belum memiliki gedung, namun ada permasalahan ketika peminatnya banyak, maka rombongan belajar ditambah oleh kepala sekolah di SMK Karangjambu ini. Akhirnya dampaknya rombongan belajar cukup banyak, siswa yang daftar cukup banyak, tapi di sisi lain kapasitas kurang. Akhirnya kepala sekolah nekat dengan menambah kapasitas, sebenarnya tidak boleh. Nah akhirnya kemudian sekolahnya pun berpindah ke Ruko. Nah kami masih akan mencoba menghubungi kembali Pak Suyanta. Sebenarnya bagaimana kemudian upaya yang dilakukan. Pak Suyanta terputus, mohon maaf ya tadi ya. Ya, baik. Silakan, bisa dilanjutkan. Singkat cerita, akhirnya saat ini itu status tanah, status gedungnya itu masih milik SMP. Saat ini di SMP gedung tersebut oleh Pemkab Kabupaten Purbalingga itu sedang direnovasi. Semua mendapat bahan renovasi, maka hal itu terbiasa. Biasa itu hal biasa sebetulnya. Yeah. Nah, kemudian bagaimana pembelajaran tetap harus berjalan. Di mana itu bisa pinjam tempat-tempat yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, itu ada kepala desa yang menyediakan rukunya. Ruko ada 8 ruko yang bisa dipinjamkan gratis. Dan ini intinya gitu. Nanti setelah renovasi, rehat jadi, maka akan kembali ke tempat semula lagi, sambil kita akan merancang tentang relokasinya nanti. Yeah. Jadi dari Pemprov ini sudah berencana untuk bagaimana relokasi. Tapi namanya relokasi itu tidak cepat, dikarenakan kesulitan bagaimana pengadaan lahan yang memenuhi syarat. Nah, gitu. Nah, lahannya nanti di tempat lain ya berarti ya, rencananya? Ya, hanya di tempat lain. Tapi untuk ada lahan milik provinsi yang di Purbalingga, tetapi di kecamatan berbeda. Kalau itu dilakukan di situ, maka nanti di kecamatan Karangjambu tidak ada SMK negerinya lagi, kan kasihan. Maka kita akan merelokasi tetap di SMK di Karangjambu, tetapi jelas tidak di situ, harus di tempat lain. Tapi sambil menunggu relokasi itu mungkin tidak cukup dalam 2 tahun untuk memproses itu ya. Tidak dalam waktu cepat ya, harus ada proses waktu yang dibutuhkan ya. Ya, karena sulitnya untuk mendapatkan lahan yang memenuhi syarat minimal adalah 10.000 1 hektar. 1 hektar itu harus kita mengadakan. Kalau itu menggunakan tanah kas desa, maka harus tukar guling. Proses tukar guling tidak cepat, kan begitu. Proses tahapan yang harus tidak menyalahi dari Permendagrinya, kan begitu ya. Terpenting sebetulnya layanan pendidikan tetap harus berjalan. Karena belajar itu tidak harus di ruang kelas. Gitu. Nah kemudian apalagi anak-anak SMK itu lebih banyak harus di tempat praktek kerja. Maka kami itu sedang mengadvokasi kepada kepala sekolah agar memiliki ide-ide kreatif supaya proses pembelajaran bisa maksimal dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Kabarnya juga katanya sang kepala sekolah ini juga membuka pendaftaran melebihi kapasitas, atau bagaimana sebenarnya Pak Suyanta?
Ya betul. Jadi kalau aturan dari kita itu adalah untuk menambah jumlah rombel itu harus siap semuanya. Ada ruang kelasnya siap, kan begitu kan? Ya. Nah ini tidak, asal cepat aja. Meskipun satu sisi memang peminatnya banyak, peminatnya dari Karangjamu yang ingin bersuatu banyak. Inilah yang menambah permasalahan lagi, kan begitu. Nah maka ini menjadi program utama kami untuk segera merancang bagaimana relokasi SMK Karangjamu. Harapan nanti layanan pendidikan SMA atau SMK negeri untuk di Kecamatan Karangjamu itu bisa berjalan dengan baik. Begitu, Mas. Ya. Sekarang kondisi siswa-siswa di sana berarti belajar di ruko berarti Pak ya? Ya, belajar di ruko. Waktu itu kan akan membuat tenda darurat begitu. Nah, rehab itu diperkirakan ini akhir September ini, September Oktober itu ya, ini selesai. Kalau dibilang kemarin oleh pihak Dinas Kabupaten Purbalingga yang telah kami adakan rapat koordinasi di dinas kita, di dinas provinsi, itu nanti itu kan pekerjaan dari Dinas Kabupaten terkait rehab tersebut, karena itu gedungnya SMP milik provinsi kabupaten. Itu nanti mudah-mudahan di Oktober November itu sudah selesai. Dengan demikian kalau November selesai, maka siswa tersebut bisa berjalan seperti semula. Seperti semula itu adalah ya memang satu atap dengan SMP tersebut. Nah itu solusi jangka pendek. Jadi solusi jangka pendek ini ada dua. Setelah saat direnovasi, maka di ruko milik desa Purtasari atau apa itu ya. Nah, kemudian kalau itu rehab jadi sudah selesai, maka kembali ke kelurahan atau desa Karangjamu di Kecamatan Karangjamu yang merupakan base camp atau tempat asalnya. Ini solusi jangka pendek. Solusi jangka panjangnya adalah tetap harus relokasi. Karena kalau di situ terus kita nggak akan bisa mengembangkan SMK itu. Jadi posisi memang solusi jangka pendeknya akan dilakukan mungkin dalam jangka waktu sekitar 2 tahunan ini berarti Pak? Ya. Ada berapa? Untuk jangka panjangnya? Untuk jangka pendek. Kalau jangka panjangnya mungkin kan masih mencari tempat yang baru, tanah desa dan sebagainya. Cukup 2 bulan selesai nih. Jangka pendek itu kan 2 bulan selesai ya. November mudah-mudahan itu bisa selesai. Ya. Nanti mereka akan kembali ke sekolah satu atap lagi. Atap lagi ya, memang SMA, SMK itu ya di situ tempatnya. Tapi kan kalau satu atap manajemennya berbeda ya, yang satu di kabupaten, yang satu di provinsi ya Pak. Betul. Nah itu kalau itu di situ terus, maka ya sulit berkembang. Ya. Nah, karena kami tidak boleh mendirikan gedung di lahannya SMP itu. Ya. Karena bukan milik Pemprov ya Pak? Ya, bukan milik Pemprov. Nah, mudah-mudahan solusi jangka panjangnya itu ada 2 alternatif. Alternatif pertama, lahan itu dipecah jadi 2, kan begitu kan? Iya. Dan lahan itu kan ada 8.000 atau berapa itu? Nah, 8.000 kita pecah jadi 2 bisa. Karena zaman sekarang itu kan bisa berdiri nanti misalnya SMK Karangjamu di situ diberi 3.000, kan begitu ya? Nanti kita bisa cari lahan di dekatnya gitu yang dari kampus 2-nya. Kampus 2-nya itu itu kita misalnya membeli 5.000. Kalau membeli tanah masyarakat 5.000 kan nampaknya lebih mudah daripada membeli tanah masyarakat 1 hektar, itu susah. 1 hektar itu adanya ya tanah kas desa itu, kan begitu. Iya. Pak, ini kalau boleh tahu ada berapa siswa sih Pak saat ini yang belajar di SMK 1 Karangjamu ini Pak? Ya, itu jelasnya berarti 5 kali 36. 5 kali 36 berarti sekitar ini ya 180 ya?
180. Tiga kelas itu, 3 angkatan ya? 3 angkatan yang kelas 3 ini 1 kelas, angkatan yang kelas 11 ini 1 kelas, kalau nggak salah data ya. Yeah. Tapi yang jelas yang kelas 10 ini 3 kelas langsung. Oh, yang tadi disebutkan memang over pendaftar gitu ya? Memang peminatnya banyak Pak di Karangjambu ini Pak, atau bagaimana sebenarnya? Betul, minatnya banyak karena memang kita kan memang mendorong untuk agar masyarakat pada bersekolah ke jenjang SMA SMK, kan begitu kan? Satu sisi bagus loh Pak, ada semakin tinggi minat belajarnya itu. Betul, kami makanya itu setuju, bagus. Hanya saja ternyata mendirikan sekolah itu, kan begitu ya? Iya. Itu kalau yang lain-lain itu mudah. Kita guru bisa kita pindah ke situ, kan begitu kan? Gedung bisa kita dirikan cepat. Kita memiliki dana DAK, dana alokasi khusus untuk mendirikan RKB, mendirikan ruang praktek, mendirikan ruang guru, itu bisa. Tetapi yang untuk mendirikan itu kan otomatis tanah, harus ada tanah. Yeah. Inilah yang satu tanah itu yang sulit untuk dapat tanah. Sebetulnya ada model-model yang baru, ini model baru ya, model baru terkait bagaimana mendirikan SMA SMK negeri. Itu kerjasama dengan Pemkab setempat. Ya, Pemkab setempat. Tapi nanti manajemennya akan dipegang oleh provinsi tetap SMK ya? Dalam arti begini. Pemerintah kabupaten itu menghibahkan tanah yang sudah milik kabupaten, ya kan? Itu dihibahkan ke provinsi. Contohnya adalah yang SMK Lumbir Banyumas gitu ya, SMK Lumbir Banyumas. Banyumas itu Pemkab Banyumas itu mengadakan tukar guling tanah kas desa, selesai akhirnya tanah tersebut sudah milik Pemkab, bukan milik Pemdes lagi. Begitu milik Pemkab itu kan terus dihibahkan ke provinsi untuk didirikan SMK, kan begitu. Nah, provinsi menganggarkan dana sekitar 11 miliar. Nah, mungkin tanah hibah itu mungkin habis 3 miliar atau berapa lah, kita nggak ngerti, 3 atau 4 miliar kan itu untuk guling tanah ya kan. Tetapi kita mendirikan gedung itu sampai ke 11 miliar, kan begitu. Itu akan lebih mudah pola-pola seperti itu daripada provinsi nanti urusan tentang tukar guling kan panjang. Lebih mudah tukar guling yang dilakukan oleh Pemkab atau Pemkotnya. Gitu. Ini sudah banyak ini usulan-usulan dari kabupaten untuk didirikan SMA, SMK negeri. Sudah banyak dengan cara ini usulan dari Pemkab atau Pemkot. Nah, tapi syaratnya mereka itu harus mengibahkan tanahnya ke provinsi. Nah, begitu ada tanah siap dibangun, kita anggarkan untuk pembangunannya. Proses sampai kemudian tanah itu dihibahkan itu berapa lama Pak? Sebenarnya kan tidak cepat ya, karena butuh proses panjang Pak. Contoh yang di mana itu di Banyumas itu setahun selesai itu. Setahun ya? Itu baru untuk hibah tanah ya? Hibah tanah, tapi begitu kan proses bisa berjalan kan? Iya. Saya yakin bahwa di situ ada proses sudah berjalan, kan begitu kan? Iya. Berjalan, begitu sudah berjalan. Seperti daerah Lumbir itu selesai hibah kan kita sudah menganggarkan. Sudah anggarannya sudah disiapkan, artinya Pemprov sudah ancang-ancang bahasanya begitu ya? Iya, akhirnya begitu dihibahkan langsung kita dirikan di situ. Dia sudah berdiri di sana. Hingga tahun 2023 sudah penerimaan murid baru di situ. Jikalau Pemkab itu meniru beberapa Pemkab yang lain yang sudah itu kan cepat. Dan toh ini kita kan NKRI ya, NKRI. Itu ya misalnya di Lumbir itu tanahnya ya masih tetap di situ, yang sekolah warga Lumbir, gedungnya ya tetap di Lumbir, kan begitu kan? Hanya kita yang ngurusin, provinsi yang mengurusi itu aja. Nah, kalau kita konsep NKRI ya tidak ada masalah, toh semua dana ya dana dari pemerintah kan. Nah begitu, inilah yang perlu kami masih selalu berkoordinasi dengan Pemkab yang tanahnya masih bermasalah.
Nah, tanah-tanah yang pasti bermasalah ini mungkin tidak hanya di Jawa Tengah, hampir di seluruh Indonesia itu. Bermasalah artinya itu milik pemerintah tapi kemudian digunakan oleh orang lain atau bagaimana Pak? Bermasalah. Tanah bermasalah itu gini, SMA, SMK itu masih menempati tanah kas desa, ini kan banyak. Oh ya, karena memang sejarahnya awal dulu yang megang bukan provinsi ya. Iya. Ini kan kita masih ada 50-an yang masih tanah kas desa. Oh iya. Itu berarti nanti tetap yang mengurus, yang membantu tetap Pemkab dulu ya, yang nanti akan bahasanya tukar guling kemudian dihibahkan ke provinsi ya Pak? Iya, ini kami ya pendekatan kan, Nah ini ada yang beberapa kabupaten langsung dia menganggarkan kan, mungkin itu dulu memang tanggung jawabnya belum selesai kan begitu kan. Ya, karena dalam P3D, jadi penyerahan alih kewenangan sesuai Undang-Undang 23 2014 itu efektif tahun 2017 itu pihak Pemkab atau Pemkot harus menyerahkan SMA, SMK, SLB ke provinsi. Apa yang diserahkan? 3 hal: prasarana, kemudian personalia, guru karyawannya, sama pendanaannya, jadi P3D, sama dokumennya. Otomatis dokumen perlu serahkan juga, karena itu menyangkut pencatatan aset dan lain-lain, kan begitu. Begitu ya. Memang prosesnya tidak mudah, masih banyak kendala ya. Kalau kendala-kendala lain yang dihadapi apa nih Pak? Terjadi di provinsi lain, saya yakin sama prosesnya. Sehingga hal itu sebetulnya permasalahan yang ya memang itu permasalahan ada, dan kita akan menyelesaikan kan begitu. Menyelesaikannya gimana? Ya gotong royong bersama-sama kan begitu. Baik. Kalau di mana tadi yang kasus di Purbalingga itu, berarti sekarang yang dilakukan Pemprov apa nih Pak? Menunggu apa yang di Karangjambu ini Pak yang akan dilakukan Pak? Karangjambu kan sudah ini penyelesaian jangka pendek selesai kan? Ya, yang jangka panjang ini berarti. Jangka panjangnya, jangka panjang relokasi otomatis kan. Akan didahulukankah atau masih nanti akan menunggu dengan kabupaten kota yang lain yang juga tadi ada masalah-masalah itu? Enggak. Kita harus selesaikan satu persatu. Tidak bisa kita harus menunggu kan begitu kan. Ini kemarin sudah kita berkoordinasi antara Pemkab Purbalingga dengan Pemprov. Ya. Beberapa hari yang lalu. Yang intinya adalah kami dalam diskusi itu kami memohon Pemkab Purbalingga untuk menyediakan tanah untuk relokasi SMK tersebut kan gitu. Nah, ini kan belum dijawab juga. Kami akan lanjutkan nanti bersurat resmi ke Pemkab Purbalingga. Ini kemarin kan baru diskusi di kami terkait permasalahan. Nah, yang jelas kan relokasi. Mau itu pilihannya jelas relokasi. Relokasi itu ada apa? Sarannya tanah dulu kan begitu kan? Yeah. Tanah dulu ini kita masih berdiskusi. Yang menyediakan itu adalah provinsi atau kabupaten kan begitu. Tapi biasanya kabupaten ya, bukan provinsi kan? Biasanya. Ini yang artinya yang sudah berjalan ini adalah kabupaten. Tapi memang dalam aturannya yang bisa menyediakan 2 itu Pak, apakah provinsi atau kabupaten begitu ya, atau bagaimana secara aturan sebenarnya? Tidak diatur. Kalau misalnya provinsi yang harus menyelesaikan masalah itu. Tapi cara menyelesaikan masalahnya kan berkomunikasi kan. Iya. Berkomunikasi dengan pihak Pemkab. Nah mudah-mudahan dalam waktu dekat kami sudah ada titik terang sebuah sanggupan. Bahwa itu adalah untuk warga Purbalingga dan untuk masyarakat Karangjambu. Nah ini sebenarnya ada kepala desa, kami akan menghibahkan tanah kas desa untuk dididikan. Sudah ada kata-kata seperti itu dari desa? Ya, dari desa. Oh, kepala desanya bagus juga Pak, pro pendidikan itu Pak. Ya, terputus lagi komunikasi kami dengan Pak Suyanta ya. Kita masih akan mencoba menghubungi kembali ya Pak Suyanta. Dan sepertinya kita cukup akhiri saja perbincangan kami dengan Pak Suyanta pada kesempatan kali ini. Dan pendengar, demikian wawancara kami bersama dengan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Suyanta SPD MPD. El 11 News and Talk. 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 11
pemberantasan korupsi menggeledah. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto mengingatkan, karena setiap peristiwa merupakan kepingan makna dan setiap pendapat memiliki sudut pandang berbeda. Kami sajikan program wawancara istimewa dengan ragam racikan berbeda. Power Breakfast mengupas rutinitas tokoh dan newsmaker di pagi hari untuk menggali inspirasi. Setiap Senin pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebetulnya pemicu Pak Presiden juga ingin memasukkan ke ide itu karena kan secara internasional Royal Academy of Muslim Countries yang di Jordan itu kan tiba-tiba saya juga nggak tahu ya, dia sering banget sih tidaknya tahun ini sebetulnya tahun-tahun sebelumnya juga seringlah memasukkan kita sebagai Muslim Consulment yang gitulah gitu. Jadi Instok, apa kata mereka? Membahas topik yang sedang viral bersama narasumber dari kaum milenial. Setiap Senin dan Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita tahu pendapat dari aku sebagai seorang komedian dan yang lain-lain, kita tahu lah semuanya juga hancur. Tapi kalau aku bilangnya kondisi kemacetan itu kita perlu jadi Sergio Ramos lah. Bertahan. Tapi mau pindah dari Real Madrid, mau pindah juga dari stand up komedi? Enggak dong. Kalau memang si Ramosnya mau jadi stand up komedi, aku mau jadi Real Madrid. Talk Highlight, mengulik opini dan informasi terkini bersama narasumber yang syarat kompetensi. Tayang setiap saat mulai Senin hingga Jumat. Tengah malam setelah sholat malam itu kita buka HP dan ada kiriman dari teman, kita baca, kita lihat ya tentang ibu itu. Saya sendiri yang ada dalam TikTok itu masih menangis juga. Dalam pertanyaan pribadi saya kok sampai seperti ini. Terus akhirnya saya kembalikan kepada Allah SWT. Terima kasih ya Allah, mudah-mudahan ilmu yang kau titipkan untuk kami bisa manfaat untuk umat yang sedikit atau yang banyak. Semuanya dapat Anda nikmati secara live dan interaktif hanya di jaringan radio dan media sosial El Shinta. El Shinta Semarang News and Talk. El Shinta News and Talk. Kemudian kami akan melanjutkan kembali perbincangan kami bersama dengan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Suyanta SPD MPD. Pak Suyanta, mohon maaf ya, tadi nanggung sekali terputus ya Pak Suyanta ya. Ada penambahkan aja yang tadi. Iya. Meskipun niat baik Pak Lurah itu bagus, mau menghibahkan, tetapi secara aturan tidak boleh. Tapi nggak boleh. Ya. Jadi Pak Desa tidak boleh menghibahkan tanah. Itu. Karena itu boleh. Meskipun tanah pribadi tidak boleh ya, meskipun tanah pribadi. Tanah pribadi boleh, ini kan tanah kas desa. Tanah bengkok tidak boleh, jelas ya, karena itu milik desa ya. Iya, nggak boleh. Kalau tanah pribadi silakan, mau diwakafkan ya silakan. Itu begitu. Tapi yang terpenting begini, Mas, bahwa kita masyarakat Karang Jambu cukup tenang-tenang saja. Pelayanan pendidikan tetap berjalan, tetapi tidak bisa normal karena sedang ada rehab, kan begitu. Setelah rehab selesai, akan kembali ke pangkalannya, itu nanti akan belajar dengan tenang seperti semula. Sambil kita akan menyelesaikan solusi permanen, tidak solusi sementara. Solusi permanennya pada saatnya akan relokasi, itu menjadi mimpi bersama kami dengan masyarakat Karang Jambu. Begitu, Mas. Iya. Pak, saya pengen tahu sebenarnya kalau masyarakat di Karang Jambu sendiri secara antusiasme pendidikannya bagaimana sih, Pak? Dilihat dari minat PPDB berarti naik kan? Naik. Dari biasa 1 kelas, ini minat jadi baru nambah 13. Informasinya masyarakat yang pengen itu banyak. Yang jelas begini, di SMP-nya itu kan jumlah rombelnya kan 17 kan per angkatan. 7 ya. Nah, belum lagi nanti mungkin disuplai dari kecamatan lain yang ingin sekolah. Kan. Begitu ya. Kalau Pemprov memastikan bahwa pembelajaran yang dilakukan di ruko-ruko ini berjalan dengan baik, bagaimana Pak? Ya otomatis kalau namanya ini dalam situasi darurat karena sedang direhab. Kan? Ya. Jadi berjalan baik itu adalah di sana tetap ada pembelajaran. Kemudian guru dipastikan
dipastikan berjalan, kan begitu. Nah, terus kemudian yang bagian lain namanya SMK kan harus prakerin, praktek kerja industri. Nah, nanti begitu. Ini mungkin yang sampai 8 ruko yang dipinjamkan itu ya otomatis kan tidak semua untuk pembelajaran kan, untuk perkantorannya guru tersebut. Meskipun Pak Kepala Desa mengatakan silakan dipakai Pak maunya, kita kan nggak begitu juga. Begitu rehat selesai ya kembali ke semula kan gitu. Yang penting sebenarnya siswa bisa belajar dengan nyaman dan juga bisa pelajaran yang diterima bisa diterima dengan baik lah, begitu bahasanya Pak. Ya, begitu. Nah ya, ini zaman sekarang kan bisa kolaborasi Mas ya. Jadi pembelajaran itu kan kolaborasi. Kan bahkan sekolah tanpa gedung kan bisa berjalan sebetulnya begitu. Tergantung kepada kepala sekolah tadi, maka kami akan mengadvokasi kepala sekolah melalui bidang SMK. Misalkan kelas 11 dan 12 itu sekarang kan harus praktek di lapangan kan begitu. Iya. Industri kan begitu. Nah kelas tadi kan praktek tinggal kelas 10 yang ada kelasnya gitu. Yang butuh ruang kelas. Yang butuh ruang kelas kan cukup itu. Itu pun kelas 10 pun ada yang nanti belajar praktek, bukan praktek industri tapi belajar di ruang praktek kan begitu. Nah ini tergantung bagaimana pengaturan jadwal saja. Bagaimana prakteknya bisa ke SMK terdekat, dan BLK terdekat, kan begitu. Jadi tergantung bagaimana kepala sekolah itu bisa memanage pembelajaran sesuai dengan program-program tujuan SMK, kan begitu ya. Sempat ngobrol dengan kepala sekolahnya tidak Pak? Berkaitan dengan pas kejadian ini? Kami ini kan, kalau kami sekdi, sehingga yang kami tugaskan adalah ke Kabid SMK dan kepala cabangnya. Iya, suku dinas ya, kepala cabang dinas ya. Ya, kepala cabang dinas. Nah, ini kita untuk mengadvokasi. Berarti pengawas pun bisa, pengawas sekolah kan bisa memberikan advokasi. Jadi pelajaran sekarang itu tidak seperti maaf aja SD di ruang kelas, itu kan enggak. Iya. Nah, itu bisa di mana untuk praktek. Dan nanti kan tempat prakteknya belum ada, bisa kolaborasi dengan SMK terdekat yang mempunyai ruang praktek. Bisa dengan BLK kan begitu. Bisa juga dengan industri-industri yang ada di sekitar itu kan begitu. Itu tempat belajar itu begitu. Ini harusnya yang zaman yang sekarang namanya zaman yang merdeka belajar kan begitu ya. Iya. Tidak ini. Juga itu perlu dilakukan dalam waktu yang sementara. Nah, dengan permanennya nanti kalau namanya permanen ya sekolah itu harus komplit. Ya ruang kelasnya memenuhi, tempat bermainnya memenuhi, lapangan olahraganya memenuhi, sampai ruang prakteknya harus memenuhi. Itu di idealnya kan. Kalau kawasan Karangjambu ini secara geografis memang agak jauh dengan pusat kota ya Pak. Kalau nggak salah jaraknya sekitar 30-an kilo ya. Namanya begitu. Saya juga belum pergi sana. Karena kami, tapi Kabidnya sudah datang, kepala cabangnya sudah pastikan datang di sana. Yang penting ada pengawasan yang jelas, ada kontrol dari Pemprov sehingga nanti pembelajaran bisa berjalan dengan baik Pak. Betul, kami cukup minta ini gimana, sudah aman Pak, tenang, nggak ada ribut-ribut loh. Kan nggak ada sih. Sebetulnya itu hal-hal biasa sebetulnya Mas. Iya. Bahwa selama gedung direhab, maka belajarnya di laboratorium bisa, di ruang perpustakaan terjadi, kan begitu. Selama direhab, kan tidak mungkin selama direhab anaknya diliburkan, kan nggak boleh. Ya. Nah, kami pada sisi kebijakan itu arahnya. Baik. Baik Pak, terima kasih ya Pak Suyanto sudah berbincang bersama El Sinta. Harapannya ini yang jelas siswa-siswa kita pastikan berjalan dengan baik dan harapannya nanti sekolah bisa berjalan dengan baik kembali setelah nanti renovasi selesai ya Pak Suyanto. Ya, terus kemudian mohon doanya untuk relokasi segera terwujud. Amin ya, kita doakan juga, pendengar juga pasti akan mendoakan, apalagi soal pendidikan masa depan anak bangsa kita Pak ini Pak. Betul. Kami juga fokus karena ini adalah masa depan bangsa kita adalah di pendidikan. Baik, terima kasih Pak Suyanto, selamat siang. Selamat siang.
Demikian pendengar wawancara kami bersama dengan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Suyanta. El Sinta Semarang News and Talk.